Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal. Sebenarnya konten ini sudah sangat lama saya ingin buat dan sudah sangat lama tidak pernah melakukan ini karena kondisi waktu yang mungkin terbatas. Tapi kali ini saya agak terusik dengan tanggal 26 November 2022. Ada satu peristiwa, ada satu momen yang menurut saya agak aneh bagi saya pribadi sebagai anak bangsa yang merasakan kondisi sekarang lagi betul-betul susahnya. Mungkin teman-teman tidak banyak melihat ataupun juga terjun langsung ke bawah, tapi saya melihat dan merasakan itu langsung. Luar biasa kita dalam keadaan sulit. Apalagi pasca terjadi gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Apa yang saya sampaikan, ada kegiatan di Jakarta, tepatnya di Stadion Gelora Bung Karno, di mana mereka menamakan sebagai Relawan Nusantara Bersatu, dan itu dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya kurang tahu kegiatan ini betul-betul murni Bapak Joko Widodonya atau membawa embel-embel institusi negara atau lembaga negara atau pimpinan negara, yaitu presiden. Saya kurang tahu apakah ada di sana fasilitas negara dipakai atau gimana. Tetapi paling tidak kegiatan ini menyedot perhatian banyak orang, sehingga kemudian orang menyampaikan berbagai macam reaksi dan berspekulasi dengan berbagai macam opini yang ada. Walaupun kita tahu ending-endingnya ternyata kegiatan ini ya lebih kepada yang sangat viral, yaitu rambut putih, kulit mengkerut, dan itulah yang dikatakan sebagai pemimpin. Sehingga saya merasa kayaknya definisi pemimpin ini sudah bergeser. Tapi sebentar kita bahas itu, dan itu memang yang utama. Tapi saya ada beberapa hal yang ingin saya pertanyakan dan juga mungkin menjadi bahan pertanyaannya teman-teman dan semua saudara-saudara yang mungkin sempat menonton ini. Pertama, apa sih sebenarnya sih tujuan daripada kegiatan berkumpulnya ada kurang lebih 150.000 orang dari beragam berita dan referensi yang beredar di masyarakat. Ada kurang lebih 150.000 orang yang berkumpul di Stadion Gelora Bung Karno yang menamakan sebagai Relawan Nusantara Bersatu. Pertanyaan pertama sebenarnya, apakah ini betul-betul bentuk kemarahan dari Pak Jokowi? Apakah ini manuver daripada Pak Jokowi bahwa karena dia sudah periode kedua, mungkin sudah tidak punya power seperti bagaimana ketika beliau ingin masuk ke periode kedua. Dan memang ternyata berbagai macam analisa pengamat yang saya baca, kalau orang sudah berada pada akhir kekuasaan, maka cenderung memang banyak orang-orang sekitar yang akan mulai meninggalkan. Apakah itu bentuk? Apakah ini bagian daripada manuver bahwa saya ini masih berkuasa dan masyarakat ataupun relawan ataupun orang sekitarnya, atau ini pesan bagi orang-orang sekitar Pak Jokowi bahwa jangan coba macam-macam? Kita tidak tahu. Atau mungkin memang kegiatan ini murni dari gerakan relawan, murni daripada memang simpatisan Pak Jokowi yang waktu itu memenangkan Pak Jokowi untuk periode kedua di tahun 2019. Kita tidak tahu seperti apa sebenarnya. Nah, inilah yang masih menjadi pertanyaan. Karena kalau melihat dengan kondisi ataupun dengan situasi yang ada, memang banyak orang pertanyakan. Walaupun beberapa referensi saya baca bahwa memang ini sudah janjinya Pak Jokowi, di mana seluruh relawan yang kemarin itu akan dikumpulkan di akhir tahun 2022. Waktu itu ada kegiatan di bulan Mei, mungkin di depan Projo ya, Pro Jokowi waktu itu. Namun yang menarik adalah karena penggunaan juga yang disorot oleh teman-teman, oleh masyarakat atau oleh netizen, itu adalah penggunaan Stadion GBK Gelora Bung Karno yang sudah tidak boleh dipakai lagi karena akan ada persiapan Piala Dunia U20. Sampai-sampai Piala AFF tidak bisa dilaksanakan di sana, konser Blackpink juga tidak mendapatkan izin. Dan itu disampaikan oleh Menpora. Sayangnya ternyata untuk kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa seperti ini itu dapat izin, dan inilah yang menjadi sorotan ya, penggunaan Stadion GBK. Artinya kalau untuk kepentingan orang-orang atas ya tidak apa-apa dipakai. Dan inilah yang mengusik rasa ketidakadilan bagi masyarakat sebenarnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu yang bukan menjadi salah satu yang akan memicu yang namanya ketidakadilan, walaupun sebenarnya kita lihat faktanya demikian. Yang paling penting juga adalah soal orang bertanya-tanya soal anggaran yang digunakan. Informasi yang beredar juga kita baca bahwa anggaran dihabiskan kurang lebih 100 miliar. Sampai-sampai ada netizen yang celetuk dan komentar rame banget di Twitter, di berbagai macam kanal media sosial, bahwa seandainya itu uang dipakai untuk membantu Cianjur atau mungkin simpatis dipakai untuk bersimpati, berempati untuk membantu saudara-saudara kita, atau mungkin digelontorkan untuk membantu rakyat-rakyat miskin atau yang lagi susah. Ya kita tahu dampak pandemi masih sangat terasa, walaupun kemudian berapa kali kita sudah disampaikan bahwa 2023 katanya gelap, akan ada resesi.
Dan kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar, startup yang ternama itu melakukan PHK besar-besaran. Dan ini yang menjadi sorotan netizen. Bagi saya sebenarnya kalau bicara soal anggaran ini yang perlu diusik atau perlu ditelusuri anggarannya dari mana, siapa yang memberikan anggaran, siapa yang membantu, siapa yang berdonasi dan seterusnya. Karena kalau sampai saja ada lembaga negara yang turut dalam kegiatan ini, bagi saya, menurut saya pribadi sebagai orang awam, tentu ini adalah bagian daripada pelanggaran. Dan ini tidak boleh kita biarkan teman-teman, harus terus kita suarakan. Bayangkan uang negara yang notabene uang Anda, uang mereka dan uang saya juga ada di sana, dipakai untuk kepentingan satu orang atau untuk tujuan-tujuan yang sebenarnya untuk melanggengkan kekuasaan yang notabene batasnya sudah ada. Karena sempat kita dengar juga katanya ada sempat dalam acara video beredar ada teriakan 3 periode dan seterusnya. Walau alam, karena kita juga tidak, saya secara pribadi tidak hadir di sana. Namun juga yang menjadi sorotan, ini rame banget juga itu soal sampah yang dihasilkan dari pertemuan tersebut itu kurang lebih mencapai 31 ton. Ada 150.000 orang loh yang datang di sana dan nyampah di sana dan menyumbang sampah ke Jakarta itu sebanyak 31 ton. Wow, sampahnya banyak sekali. Mudah-mudahan tidak menjadi sampah yang sebenarnya ketika setelah kegiatan itu. Itu yang kita harap. Dan yang juga menjadi sorotan publik atau netizen karena ternyata yang membuat kegiatan ini adalah Raffi Ahmad. Dibuat oleh atau dikreasi atau mungkin diorganize lah oleh Rans Entertainment, kakak Raffi Ahmad. Akhirnya banyak netizen kecewa sama beliau karena itu dibuktikan ketika Raffi Ahmad bikin video selfie di dalam stadion dan dia melihat bagaimana memperlihatkan situasi banyaknya orang di situ, 150.000 orang, dan itu keren karena bikinan Rans. Ya, dan Raffi Ahmad mengaku itu memang bagian daripada kerja-kerjanya Rans. Yang saya juga ingin menyampaikan di sini yang cukup mengganggu saya adalah karena setelah kegiatan itu ada statement dari salah satu simpatisan relawan Pak Jokowi namanya Benny Ramdhani soal percakapan beliau yang disampaikan langsung di depan presiden untuk instruksi siap tempur lapangan buat para penghasut selama ini. Kalau memang tidak dapat izin ya kita siap tempur lapangan karena memang jumlahnya banyak katanya. Nah, itu videonya beredar luas, masif sekali. Dan ketika memang Pak Jokowi tidak memberi izin, maka ya diarahkan ya Pak Jokowi ini, Pak Presiden kita diarahkan untuk menggunakan instrumen hukum sebagai alat untuk kemudian agar para penghasut atau mungkin para yang tidak pro sama Jokowi ini bisa ya seperti biasa instrumen atau alat hukum kita ini dipakai untuk hal-hal yang sebenarnya untuk kepentingan 1-2 orang tertentu, dan ini sangat bahaya sekali saya rasa. Nah, apa yang saya ingin sampaikan daripada atau keresahan pribadi saya daripada video yang saya sampaikan ini, peristiwa 26 November 2022 ini bagi saya secara pribadi tidak akan pernah lupakan sebagai anak bangsa, di mana saya sebagai orang yang betul-betul mendukung Pak Jokowi, kita betul-betul menjaga beliau dengan kita mengkritik, menyayangi beliau, program yang baik kita support, kita dukung. Tapi menurut saya dengan adanya kejadian ini, dengan statement yang dikeluarkan beliau yang sangat viral, itu menandakan selain tadi tujuannya yang kita belum mengerti, itu menandakan bahwa keberpihakan kepala negara pada satu capres tertentu dengan menyampaikan beberapa simbol-simbol atau ciri-ciri yang dia sampaikan. Kita bisa melihat bahwa jangan sampai, dia mengatakan, videonya beredar viral banget, dia mengatakan bahwa jangan sampai kita salah pilih pemimpin untuk presiden ke depan ya. Pilih yang betul-betul turun ke rakyat, pilih yang betul-betul memahami kondisi rakyat, dengan ciri-ciri pemimpin sebagai berikut lah kira-kira. Pertama itu adalah kulitnya, dahinya mengkerut, wajahnya mengkerut. Kulitnya artinya betul-betul dia memikirkan rakyat. Yang kedua, rambutnya putih semua. Nah, ini kan menandakan bahwa korelasinya ataupun konotasinya kepada satu capres tertentu. Artinya saya merasa bahwa Pak Jokowi ini adalah tukang endorse ya. Kepala negara kita menjadi tukang endorse, menjadi tukang promosi untuk presiden tertentu. Dan ini yang saya kira perlu menjadi bahan perhatian. Kenapa saya akhirnya merasa bahwa masa sih
Sekelas kepala negara seperti Pak Jokowi, narasinya seperti itu. Masa sih narasi pemimpin bangsa yang memimpin rakyat 270 juta narasinya seperti itu? Apa kabar kami yang ikut latihan kepemimpinan? Apa kabar kami yang notabene susah merangkak dari bawah untuk kemudian sampai pada top level di organisasi kita masing-masing, sedangkan kita melihat narasi pemimpin kita seperti itu, kawan-kawan sekalian. Dan inilah yang menjadi catatan pribadi saya, bahwa tidak sepatutnya pemimpin bangsa sekelas kepala negara seperti Pak Jokowi menyampaikan narasi itu, walaupun kemudian itu adalah haknya. It's okay. Tetapi bagi saya narasi itu tidak pas bagi seorang pemimpin disampaikan dengan cara-cara seperti itu. Seolah-olah pemimpin itu adalah mereka yang betul-betul berkeriput ya, dan juga rambutnya putih, yang notabene sebenarnya sedang menyinggung juga beliau. Beliau kan tidak berambut putih. Artinya dia ingin mengkonfirmasi bahwa selama ini dia tidak pikirkan rakyat. Ya, dia hanya memikirkan mungkin oligarki atau para pengatur-pengatur di belakangnya. Dan ini saya kira adalah hal yang aneh bagi saya pribadi. Jadi seolah-olah definisi pemimpin kita bergeser pada hal-hal yang sifatnya fisik, pada hal yang sifat-sifatnya terlihat. Padahal pemimpin bukan lagi persoalan itu. Pemimpin itu soal bagaimana cara dia memberikan pengaruh, bukan lagi dengan mengumpulkan jumlah massa yang banyak. Bahkan sampai-sampai partai pendukungnya pun PDIP itu kemudian memberikan sorotan yang notabene mengkerdilkan citra dari Pak Joko Widodo itu sendiri. Dan ini adalah bagian daripada yang tidak bisa kita lupakan. Nah sekarang kalau ini kita pelihara terus, maka besok orang akan mau jadi presiden atau ingin menjadi pemimpin akan selalu berfokus pada simbol-simbol semata, yang notabene substansi gagasan yang tidak akan bisa kita dapatkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang dipimpinnya atau oleh masyarakat dan seterusnya. Dan inilah yang menjadi catatan sederhana pribadi saya, adalah bagian daripada keresahan. Keresahan ini bagian daripada kerinduan saya pada hal-hal yang ideal, bahwa sebenarnya sebaiknya tidak seperti itu. Mungkin saja apa yang saya sampaikan ini banyak yang tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting teman-teman, yang penting kita sudah menyampaikan saja bahwa sudah ada kontribusi kita, sudah ada peran kita. Karena selama ini dianggap bahwa kita anak muda harus berani menyampaikan. Mudah-mudahan saja ini adalah bagian daripada memberikan warning bahwa jangan lagi seperti itu. Saran saya kepada Pak Jokowi dari anak muda Kota Makassar sederhana. Bagi saya Pak Jokowi, pastikan sekali lagi Pak Jokowi betul-betul adalah presiden yang lahir karena telah dipilih oleh mayoritas kebanyakan masyarakat Indonesia, betul-betul menjalankan mandat rakyat yang telah diberikan, kita percayakan kepada beliau. Dengan berbagai macam huru-hara, dengan berbagai macam isu yang beredar, dengan berbagai macam tragedi yang ada, biarkanlah kami rakyat ikhlas memilih pemimpinnya 2024 itu, kembalikan kepada masyarakat. Kita berharap Pak Jokowi tidak menjadi tukang endorse, tapi kita berharap Pak Jokowi setelah beliau menjadi presiden, beliau menjadi bapak bangsa Republik ini yang akan menjadi suri teladan buat para generasi-generasi selanjutnya. Kita berharap mudah-mudahan dari sekian banyak fenomena, dari sekian banyak kebijakan yang dilahirkan, mampu menghasilkan sesuatu yang berdampak baik buat bangsa dan negara, terutama buat kami para generasi-generasi muda yang tentunya Bapak percaya bahwa kami adalah pelanjut tongkat estafet kepemimpinan bangsa di masa yang akan datang. Karena sekali lagi, jangan sampai ada gambaran, jangan sampai ada niatan bahwa harus memilih pemimpin sesuai dengan mauku, sesuai dengan maunya Pak Jokowi, supaya kemudian proyek-proyek itu tidak mangkrak. Gambaran-gambaran yang program-program strategis itu bisa dilanjutkan. Percayalah bahwa selama itu baik, saya yakin itu pasti akan dilanjutkan, Pak. Tapi selama itu tidak baik, akan berdampak buruk buat masyarakat dan bangsa ke depan. Dan inilah yang perlu kita perhitungkan dan perlu kita perhatikan, gimana kemudian rakyat, hak kedaulatan terbesar rakyat ada di tahun 2024. Karena kita sangat menyayangkan ada deklarasi di akhir acara itu, deklarasi manut Jokowi. Artinya apa? Apapun keputusan Pak Jokowi di tahun 2024, para relawan ini manut. Karena ini 150.000 relawan katanya merepresentasikan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kata manut ini agak kurang mengenakan bagi saya, Pak, karena ini menandakan bahwa seolah-olah kita kembali ke Orde Baru. Salam hormat dari saya, Rizal Jamal dari Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.